Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas KID, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan informasi selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan saat ini. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita, memenuhi tempat dimanapun kita berada saat ini. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku dan hati, sekali lagi katakan dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Kami bersuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala pujian, nyanyian, pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau setia, Engkau baik selamanya. Kami bersyukur. Ya Rabba ya Shen, Rabba ya Son. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami bawa sembah kami, syukur kami, pengagungan kami bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta. Yaralabaya Shadaralabaya Se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu saat ini Tuhan. Kirapata karabaya shikaralabalabaya shandaralabaya, kiralabaya shikaralabalabaya shandaralabaya. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Amen. You are worthy of it all. Worthy of it all. Engkau yang layak Tuhan. For from You are all things, and to You are all things. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Dia, nyanyikan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, amen Tuhan. For from you are all things. You deserve the glory. Mari sekali lagi saudara nyanyikan. You are worthy of it all.
mau terus menaikkan pujian kami bagi Tuhan saat ini. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, karena hadirat-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Sama-sama angkat tangan kita nyanyikan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan, Kau saja yang suci. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Seperti nyanyikan, Kau saja yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, amin Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Katakan, Kau layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi saudara nyanyikan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, GBI Philadelphia Blessing Makassar. Hari ini sukacita Tuhan, saya bisa berbagi dengan semua Anda dan kita akan mulai dengan doa.
Bapak terima kasih untuk hari yang kau beri. Kami percaya Tuhan memberkati semua kami yang beribadah saat ini secara streaming. Walaupun siaran tunda dimanapun kami berada, Tuhan di atas ruang dan waktu melawat kami. Memberkati kami, dan ketika firman dibentangkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Karena semua jadi oleh karena firman Tuhan. Amin. Kembali lagi. Shalom, damai sejahtera untuk semua kita. Salah satu film yang menghiasi kehidupan saya selama PPKM, 2 tahun lockdown karena COVID, 2020, 2021, 2022, yaitu seringkali satu film saya ulang untuk saya lihat, film yang berjudul The Apostle. The Apostle menceritakan pelayanan akhir dari Rasul Paulus, di mana dia pada saat itu sedang dipenjara sebetulnya. Dan ketika dia sedang dipenjara, dia mendapatkan kunjungan dari sahabatnya. Bukannya sahabat, tapi sesungguhnya adalah anak rohani, yaitu adalah Lukas. Dan ketika itu Lukas mengunjungi Roma, dan ketika itu orang-orang percaya dalam keadaan ketakutan luar biasa karena Kaisar Roma itu memburu orang percaya. Diceritakan bahwa orang percaya pada saat itu dalam tekanan yang luar biasa. Berbeda dengan tekanan yang sekarang. Menurut saya sungguh sangat ringan. Tapi pada zaman itu orang percaya diburu hanya untuk apa? Ketika Kaisar Romawi membutuhkan penghiburan, orang percaya ditangkap dan setelah itu diadu dengan banteng. Wafat atau tidak wafat, yang namanya orang percaya itu langsung diusung dan dipasangkan di sebuah tiang di tengah kota, dibakar untuk tiang lampu, tiang penerang kota. Sedemikian orang percaya ketakutan, sedemikian orang percaya diburu. Pada film tersebut, The Apostle, di Netflix. Nah, yang saya ingin bahas adalah ketika orang percaya diburu di Roma, saudaraku, ternyata mereka singgah di satu rumah yang dibilang bahwa pemimpinnya adalah Aquila dan Priscilla. Dan ini menarik perhatian saya, di mana Lukas ketika itu berfellowship, mendengarkan keluh kesah daripada orang percaya melalui Aquila dan Priscilla. Tetapi yang saya ingin bahas bukan film The Apostle, tapi yang saya ingin bahas ada apa yang terjadi dengan Aquila dan Priscilla. Yang secara khusus kita akan membahas seorang wanita, yaitu Priscilla. Dan saya tahu persis ketika kita belajar firman Tuhan, mau pria mau wanita itu bukan persoalan gender. Tolong katakan amin. Karena setuju dengan saya, para wanita pun belajar dari pria. Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Elisa, itu para pria. Dan begitu pun para pria hari ini yang mengikuti ibadah ini pun, ketika kita membahas Priscilla, itu bukan persoalan gender. Bahkan bapa sekalipun itu bukan persoalan gender, itu bukan persoalan laki-laki atau perempuan. Tapi bapa di sini adalah sumber dari segala sesuatunya. Nah, kita akan pelajari yuk. Kisah Para Rasul 18 ayat 1, ayat 2 dan 3 sebagai pendahuluan, demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ini tentunya konteks daripada Kisah Rasul 18 jauh sebelum apa yang divisualkan di dalam film The Apostle. Ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Saya bisa membayangkan betapa sukacitanya, yaitu adalah Paulus ketika ada di perantauan jauh, saudaraku berjumpa dengan sesama Yahudi. Demikian juga saya, ketika saya pelayanan kemanapun di berbagai kota, saudaraku berkeliling, saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara-saudara baru, gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja di dalam tubuh Kristus. Tapi lebih daripada segalanya, saya senang kalau tiba di sebuah kota, saya berjumpa dengan orang Sunda.
Senang sekali kalau bisa ketemu dengan seseorang yang begitu dekat dari sisi suku. Dan begitu pun juga dengan Rasul Paulus ketika itu. Ada di Korintus, dia berjumpa dengan sesama Yahudi namanya adalah Aquila. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla. Nah ini menarik, Priscilla sendiri, saudaraku, itu tidak diidentifikasikan sebagai orang Yahudi. Kenapa? Karena Priscilla sendiri itu adalah nama dari bahasa Latin. Tetapi suami istri ini, perhatikan, dia tinggal dari satu kota ke kota lain, nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, tadi saya sudah dalam pendahuluan, mereka dikejar-kejar penguasa Romawi. Perhatikan, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saya tadi di awal sudah berkata bahwa kita akan belajar dari seseorang wanita namanya Priscilla, karena yang menarik perhatian saya dalam bahasa Latin, Priscilla artinya adalah kuno. Ini menarik perhatian saya dan ini menjadi tema kita hari ini, yaitu adalah Priscilla dalam bahasa Latin artinya adalah ancient, artinya adalah kuno. Saya setuju bahwa rahmatnya selalu baru setiap hari. Saya setuju dia adalah Tuhan yang sangat kreatif. Dia adalah Tuhan yang sangat inovatif. Bahkan Yesaya berkata bahwa kita harus meninggalkan hal-hal yang purbakala. Tetapi ada satu prinsip lain, bahwa di dunia ini sebetulnya tidak ada pengulangan. Contoh yang paling ekstrim, Yesus datang kali kedua kelak. Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Itu pun bukan barang baru. Bukankah Henoh juga kematian tidak menyentuhnya? Elia tidak menyentuhnya tapi terangkat naik ke sorga. Saudaraku, ternyata naik terangkat ke sorga, pengangkatan itu bukan barang baru, itu pengulangan. Jadi penting sekali di masa terakhir bahwa kita, ya benar harus relevan. Ya benar kita harus up to date. Ya benar kita harus terkoneksi dengan zaman kekinian. Kita senang dengan kata kekinian. Kita nggak senang dengan kata kuno. Tapi saya memberanikan diri berkata sebagaimana nama Priscilla artinya adalah kuno, itu penting. Kenapa saya katakan penting? Karena doa itu adalah sesuatu yang kuno. Pujian penyembahan itu sesuatu yang kuno. Ya benar, sekarang pujian penyembahan di gereja menggunakan keyboard. Tapi bukankah Daud ribuan tahun yang lalu menggunakan kecapi? Ya alatnya berbeda, tetapi esensinya kuno. Saudaraku, saat teduh itu sesuatu yang kuno. Bahkan saya memberanikan diri berkata, kita semua setuju bahwa yang namanya Alkitab pun adalah barang kuno. Ada satu jemaat yang dicela oleh Tuhan, yaitu jemaat di Efesus. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena engkau telah kehilangan kasih yang semula. Kata semula, saudaraku, itu sesuatu yang kuno. Saudaraku, jangan pernah tinggalkan yang kuno. Di tengah-tengah modernisme, kuno itu penting. Kita harus kembali kepada esensi, yaitu adalah Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu adalah rasa hormat, budi pekerti, tata krama, akhlak dalam bahasa agama yang saya yang lama. Saudaraku sudah tergerus dengan modernisme. Akhirnya satu dengan yang lain tidak lagi memberikan hormat. Menurut saya penting kata kuno. Karena walaupun kita senang dengan kata kekinian, kita senang dengan kata relevan. Ya benar gereja harus relevan, tetapi esensinya, relevansi tidak boleh meninggalkan kekunoan. Nah dari ayat yang ketiga tadi, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ternyata Priscilla dan Aquila
tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dari sini ada satu pelajaran penting. Wanita kuno ini memberikan nilai untuk Anda dan saya di masa kini, yaitu adalah yang pertama, cerdas menentukan komunitas iman. Komunitas iman bukan hanya penting, tetapi juga menentukan. Komunitas iman itu bukan hanya menguatkan kita, tetapi sangat menentukan masa depan kita. Karena dengan siapa bergaul kita hari ini, itu tergambar masa depan kita akan seperti apa. Ya benar, kita harus bergaul dengan semua orang. Ya benar, bahkan kita harus bergaul dengan orang yang paling berdosa sekalipun. Tapi untuk berkomunitas, Priscilla dan Aquila cerdas. Dia tinggal bersama dengan Rasul Paulus. Sehingga apa yang ada di Rasul Paulus itu menular kepada Aquila dan Priscilla. Apa yang ada pada Rasul Paulus itu memaparkan sesuatu yang ilahi dan yang hebat ke dalam kehidupan Priscilla dan Aquila. Dan saudaraku, ini menjadi sebuah yang menarik. Karena saya tahu persis kehidupan hari ini yang kita kenal rukun, yang kita kenal komsel di Philadelphia Blessing, Makassar dan sekitarnya. Ini menjadi bukan hanya membantu kita, tapi itu juga sangat menentukan kehidupan Anda. Rukun itu penting. Mungkin ada beberapa Anda berkata, komsel itu barang kuno. Sekarang banyak hal yang lebih kekinian, lebih banyak yang up to date, banyak yang lebih modern. Rukun itu sesuatu yang kuno. Saya memberanikan diri berkata, itu penting. Karena komsel bukannya membantu kita dalam iman kita, dalam pengharapan kita, ketika kita tertekan, ketika kita membutuhkan doa, ketika kita membutuhkan yang namanya nasihat, yang namanya komunitas rohani, komunitas iman, itu menjadi orang-orang yang terdepan yang menolong kita. Tapi juga menentukan masa depan kita. Saya pribadi, ini adalah produk komsel. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari, saya tidak pernah sekolah teologi. Saya belajar seperti hari ini berkhotbah di mana di Komsel. Saya belajar dari seseorang yang tidak mengenal Kristus. Nama saya Muhammad Riza Solihin. Saudaraku, saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak mengenal kata doa, khotbah, itu sesuatu yang jauh dalam kehidupan saya. Tetapi ketika di gereja kami ada komsel, kami dan keluarga melibatkan diri dalam komunitas iman ini. Dan saya ada di bawah otoritas. Bagi semua Anda tolong perhatikan apa yang saya katakan, karena orang yang punya otoritas selalu ada di bawah otoritas. Saudaraku, orang yang berotoritas itu tidak pernah sendirian. Dia pasti ada di bawah otoritas. Mungkin Anda berkata, saya gak butuh komunitas iman, saya gak butuh komunitas rohani, saya bisa langsung saja dengan Tuhan. Bukankah kehidupan kekristenan itu salib? Bukan hanya vertikal, tapi juga harus horizontal. Saudaraku, kita harus berhubungan dengan banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa berhasil sendirian. Untuk kita berhasil, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Saudaraku, tadi saya bercerita kepada Anda bagaimana saya yang tidak bisa apa-apa diarahkan, didoakan, didukung, sehingga saya bisa seperti saya hari ini ada melayani kota, melayani bangsa. Dari mana? Dari komunitas rohani. Ketika anak kedua kami meninggal dunia, anak keempat kami meninggal dunia. Yang menguatkan saya siapa? Komunitas iman. Yang menguatkan saya siapa? Komunitas rohani. Bahkan sampai hari ini pun saya masih tetap punya kelompok sel bersama dengan jemaat. Saudaraku, ini sangat penting. Saya tidak pernah bisa hidup sendirian. Karena ketika seseorang hidup sendirian dan tidak berkomunitas, sesungguhnya dia sedang sakit rohani.
Kenapa saya berani berkata demikian? Kalau ini adalah bara api, tolong lihat tangan saya. Saudaraku, bara api dengan api yang besar, satu bara dipisahkan saja, pasti lama-lama padam dan mati. Bagaimana agar bara itu kembali menyala? Kembalikan kepada kelompoknya. Ketika kita ada di kelompok komunitas rohani, roh kita akan menyala-nyala. Iman kita akan menyala-nyala. Pengharapan kita akan menyala-nyala. Jangan pernah tinggalkan rukun, walaupun itu kuno. Kuno itu penting. Yang sepakat dengan saya, semua Anda yang beribadah streaming maupun tunda, ketik, kuno itu penting. Yang kedua, kita lihat dari perjalanan wanita kuno. Namanya adalah Priscilla. Yaitu adalah Kisah Rasul 18. Perhatikan. Ayat yang ke-18 dan 19 demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Saudaraku, perhatikan struktur namanya agak berbeda. Tadi di Kisah 18 ayat yang ke-1, Aquila dan Priscilla. Tapi nanti kita akan temukan sampai di penghujung pencatatan suami istri ini, Priscilla selalu yang terdepan. Priscilla selalu yang terdepan. Ini bukan persoalan gender, ini bukan persoalan laki-laki atau perempuan, tetapi kalau catatan Alkitab, dokumentasi Alkitab yang dari sejak ayat ini tidak lagi Aquila dan Priscilla, tapi Priscilla dan Aquila. Saya tahu persis, pasti ada nilai rohani untuk Anda dan saya sebagai panduan dalam kehidupan ini. Perhatikan ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan, perhatikan, Priscilla dan Aquila. Priscilla namanya di depan. Ia sendiri masuk rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, seorang hamba Tuhan muda, seorang yang bernyala-nyala, seseorang yang melayani dengan kasih yang semula. Perhatikan ayat di bawahnya, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, sangat teliti, sangat detail, sangat mahir, pandai berbicara, fasih. Ini pembicara KKR lah. Apa yang terjadi? Ayat 25, ia telah menerima pengajaran jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Baptisan, yaitu baptisan air. Tetapi dia tidak mengerti ada baptisan yang lain, yaitu adalah baptisan api. Tapi saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut. Yang menarik perhatian saya, perhatikan ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani, Apolos belajar dengan berani di rumah-rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya bahwa ada pengajaran yang belum sempurna, ada pengajaran yang belum tuntas. Kenapa? Karena ayatnya mendokumentasikan yang namanya Apolos hanya mengenal sampai pada baptisan Yohanes. Padahal baptisan api ketika Pentakosta turun, Roh Kudus melawat. Apa yang terjadi? Perhatikan, Priscilla dan Aquila, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Perhatikan, Priscilla dan Aquila tidak mencela Apolos. Priscilla dan Aquila tidak mengkritik Apolos. Priscilla dan Aquila tidak membuli Apolos. Tapi pelajaran yang kedua dari Priscilla wanita kuno ini, yaitu adalah menjadi support system, menjadi safe person untuk keluarga dan komunitas. Jadi saudaraku, wanita kuno ini, Priscilla ini jelas menjadi safe person bagi suaminya.
Dia betul-betul menjadi penopang, betul-betul jadi penolong. Karena namanya saja tidak lagi disebut di belakang Aquila, tetapi di depan Aquila. Tetapi ketika dia mendapati yang namanya Apolos, pengajarannya belum sempurna, tidak dihakimi, tidak dikritik, tidak dibully, tidak direndahkan di hadapan semua orang. Tetapi suami istri menjadi safe person bagi hamba Tuhan sekalipun. Dia tidak menghakimi, dibully. Kalau zaman sekarang dengan mudahnya orang bisa menghakimi di sosial media. Saudaraku, tetapi diajak bicara. Bahkan bukan itu saja. Diajak diskusi untuk sama-sama belajar firman Tuhan dengan sepenuhnya. Ini penting. Saudaraku, karena kita temukan di dalam kehidupan keluarga, kehidupan komunitas, tidak ada yang sempurna. Ada beberapa orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya kecewa dengan gereja. Karena orang di gereja itu orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang membuli, orang-orang yang hidupnya gak benar, perkataannya gak benar, tidak bisa jadi contoh, tidak bisa jadi teladan. Saudaraku, tolong perhatikan, memang tempatnya orang tidak sempurna itu ada di dalam gereja. Bukankah pusat kebugaran tidak semuanya bugar? Orang gemuk pun banyak. Saya, saudaraku, seminggu 3 kali ada di pusat kebugaran, di gym center. Saya tahu persis. Ketika saya datang ke sana, saudaraku, orang yang ada di gym center, di pusat kebugaran, tidak semuanya bugar. Tidak semuanya six pack. Orang yang gemuk banyak. Orang yang overweight banyak, justru itu tempatnya. Tapi apakah kita mau bukan menghakimi mereka, tapi menolong mereka jadi safe person, mendiskusikan bagaimana hidup sehat, bagaimana melakukan semua di pusat kebugaran dengan maksimal. Dan bukankah di salon kecantikan tidak semuanya cantik? Di salon kecantikan justru itu isinya adalah orang jelek. Gunanya salon kecantikan adalah orang jelek. Saudaraku, ya itulah gereja. Itulah komunitas. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Dan Aquila dan Priscilla ketika itu juga menemukan seorang hamba Tuhan yang hebat. Pembicara KKR yang hebat. Pun tidak sempurna. Yang dia ketahui hanya sampai pengajaran Yohanes. Tapi tidak dihakimi. Tidak kepahitan, tidak kecewa. Tapi justru belajar bersama-sama dan menjadi support system. Bukankah ini indah? Dan saya tahu persis Anda Philadelphia Blessing. Itulah Anda. Anda ada di ruang, di gereja ini. Anda ada di tempat ini, tempat yang sempurna. Untuk menjadi safe person bagi orang-orang yang di sekitar Anda. Menjadi support system bukan hanya bagi keluarga. Tetapi juga bagi komunitas yang sedang membutuhkan luar biasa setelah di masa endemi ini. Yang menurut saya orang kecewa jadi jauh lebih banyak. Orang yang stres jadi jauh lebih banyak. Orang yang depresi menjadi jauh lebih banyak. Dan justru itulah tempatnya Anda sebagai orang-orang kuno. Mau menjadi safe person. Menjadi support system bagi orang-orang yang di sekitar. Yang pertama, kita belajar nilai hebat wanita kuno di masa kini, yaitu cerdas menentukan komunitas iman. Yang kedua, menjadi support system bagi keluarga, menjadi support system bagi komunitas, bahkan gereja. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 6, Roma pasal yang ke-16. Paulus memberikan salam kepada jemaat Roma. Saya pikir ini pasti ada hubungannya dengan film tadi di Epistle. Karena ketika itu sebelum Paulus wafat, Paulus ada di sekitar Roma, dipenjarakan di Roma. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Kembali Priscilla di depan, Aquila di belakang. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku kepada mereka. Bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi berterima kasih. Ayat yang kelima, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di rumah mereka, karena rumah mereka menjadi rumah singgah.
Orang yang punya persoalan, orang yang punya pergumulan, orang yang sedang ketakutan dikejar-kejar oleh Kaisar Roma, tinggal di rumah mereka. Mereka menjadi safe person. Mereka menjadi support system bagi orang-orang yang di sekitarnya. Perhatikan, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Yang pertama kita belajar cerdas menentukan komunitas iman. Yang kedua kita belajar nilai hebat wanita kuno di masa kini adalah menjadi support system, menjadi safe person untuk keluarga dan komunitas. Terbukti Paulus mengatakan salam bagi semua orang percaya yang ada di rumah mereka, karena mereka menjadi safe person bagi orang-orang yang membutuhkan. Ayat yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah nilai hebat wanita kuno di masa kini, yaitu adalah yang ketiga, memberikan yang terbaik bagi pribadi dan pekerjaan Tuhan. Ini penting. Saudaraku, hukum memberi menurut saya cuma satu, karena kita sudah menerima. Itu saja. Beberapa waktu yang lalu viral, saudaraku, yaitu sebuah video. Katanya persepuluhan tidak perlu. Tidak lagi diperlukan. Saudaraku, teologia memberi persepuluhankah, diakoniakah, persembahan sulungkah, persembahan ucapan syukur adalah satu, kita memberi karena sudah menerima. Itu saja. Kenapa kita menerima 100% gak pernah diributkan. Yang 10% diributkan. Yang 2% diributkan. Yang 3% diributkan. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus begini, harus begini. Harus di sana, harus di situ. Saudaraku, sudahlah. Ini teologi yang harus kita sepakati. Bahwa kita diberkati Tuhan. Maka kita memberkati. Bukankah itu value dari Philadelphia Blessing? Kita memberkati karena kita sudah menerima. Kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita melayani karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Dan itulah pelajaran daripada wanita kuno ini, Priscilla. Kenapa, saudaraku? Dia memberikan yang terbaik. Rumahnya, uangnya, keluarganya, waktunya. Untuk orang-orang yang di sekitarnya. Karena dia sudah menerima banyak dari Tuhan. Dan kita semua sampai detik ini kalau ada. Karena kita sudah menerima. Kita menerima kesehatan, menerima keselamatan, menerima pengampunan. Maka itulah yang kita rilis kepada banyak orang yang di sekitar kita. Kita memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Saudaraku, kita memberikan yang terbaik sebagai bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Waktu kita, uang kita, segala sesuatu. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu adalah prinsip di mana kita memberi. Karena kita sudah menerima. Dan saya yakin 3 prinsip ini memberkati kita semua. Bahkan saya yang berbicara pun diberkati. Saya ingin menjadi wanita kuno ini, Priscilla. Saudaraku, ternyata kuno itu penting. Komunitas rohani itu penting. Belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, itu penting. Yang ketiga, kita memberikan yang terbaik. Karena kita sudah menerima. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Priscilla, seorang wanita kuno. Wanita yang memiliki dampak bagi generasinya. Dan semua kami yang ada di ibadah streaming maupun tunda. Kami adalah orang-orang yang dipanggil di akhir zaman untuk jadi berkat. Dan biarlah kehendak-Mu jadi untuk zaman ini melalui kehidupan kami. Terima kasih, pengurapan-Mu terus turun atas kami, berkat-Mu untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kami memberkati Pak Yusak Handoyo, kami memberkati keluarga, kami memberkati Pak Kevin Handoyo. Bersama adik-adik kami percaya terus Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu dahsyat. Dalam nama Yesus, amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita ambil roti dan juga cawan. Setiap kali kita makan dan minum berjamuan kudus, kita diingatkan akan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita. Sehingga lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ada pengampunan dosa bagi saya, bagi saudara dan juga bagi umat manusia. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia akan memiliki kepastian kehidupan kekal. Mengalami anugerah pengampunan daripada Tuhan. Dan hidupnya diperdamaikan dengan Tuhan. Mari saja kita mengangkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari
Mari kita angkat cawan ke atas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Katakan pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Mari katakan pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus, namamu yang kudus. Sekali lagi katakan, namamu yang kudus. Katakan haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Rema yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai, Engkau urapi lebih lagi untuk melayani banyak jiwa, menjangkau lebih banyak orang untuk mengenal kasih anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan. Memberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita bagi hamba-Mu yang sudah melayani. Terima kasih. Kami juga sudah sangat diberkati lewat perjamuan kudus. Kami percaya iman kami dikuatkan, kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, dan pengharapan kami tidak pudar. Terima kasih Bapa. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Semua umat Tuhan diberkati dengan berkat yang khusus daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.